Jenny Feng Shui, apa kabar? Wah, masuk ke April ini, kita sama-sama cek yuk isi dompet kalian sekarang ini masuk ke minggu kedua April ya, minggu kedua April. Kira-kira isinya ada berapa ya di sini? Kita cek bareng-bareng ya. Wah, kok 2000-an semua teman-teman? Nah, gimana dengan kalian teman-teman? Kira-kira masuk pertengahan April ini, keuangan kalian itu cukup atau enggak ya? Nah teman-teman, di situasi sulit seperti sekarang ini, sangat tidak mudah kita hadapi untuk keuangan kita semua. Apalagi masalah UUD. Akhirnya ujung-ujungnya duit. Coba, gara-gara pembatasan PSBB, ingat ya, bukan PSBB, pelajaran zaman dulu, alias pembatasan sosial berskala besar, akhirnya kita semua menjadi terbatasi geraknya. Benar nggak teman-teman? Nah teman-teman, di situasi sulit seperti sekarang ini, tentunya buat teman-teman sekalian yang memiliki usaha, ataupun juga pekerja freelance, dan juga para pekerja seni atau art creator, menghadapi situasi seperti sekarang ini sangatlah tidak mudah. Dan akhirnya banyak juga orang yang galau, nggak boleh keluar rumah. Gimana kita bisa dapetin duit? Padahal sejak beraktivitas di rumah aja terus ini, kebutuhan semakin meningkat. Setiap kali bekerja bawaannya buka kulkas. Jadi harus beli snack, harus beli makanan, dan lain-lain sebagainya. Aduh, gimana ya situasi keuangan kita di April 2020 ini? PSBB alias pembatasan sosial berskala besar ini berlangsung 2 minggu pula. Aduh, bagaimana ya teman-teman menghadapi situasi ini? Rasanya makin berat aja deh. Buat teman-teman yang mau share tentang keuangan kalian di bulan April ini, apakah masih cukup? Ataukah mepet-mepet dikit alias kepepet? Ataukah kurang yang berujungnya minjem? Aduh. Yuk silakan ya, share di kolom komentar di bawah ini. Tentunya teman-teman, seperti pernah saya katakan di media sosial Jenny Feng Shui ataupun di website Jenny Feng Shui, bahwa tahun tikus logam 2020 ini sangat membutuhkan perencanaan keuangan. Dan ingat, tahun tikus kita harus pelit pada tempatnya dan menggunakan uang untuk hal yang berguna. Nah, bingung kan? Pelit pada tempatnya, tapi harus menggunakan uang untuk hal yang berguna. Harus gimana tuh? Secara Feng Shui, sebenarnya nggak semua keuangan di bulan April ini berat. Tentunya untuk sio-sio tertentu yang sifatnya analis ataupun juga pelit ataupun berhemat dan bisa mengatur keuangan, pastinya bisa aman menghadapi April ini. Ayo deh, kita simak dulu ramalan keuangan 12 sio di bulan April tahun 2020. Nah, buat teman-teman yang bersio tikus, yang suka pelit, nggak pada tempatnya, dan boros juga nggak pada tempatnya. Kelihatannya April masih cukup aman sih, meskipun mesti korek-korek dikit sih tabungan Anda. Tapi kayaknya Anda harus atur ulang strategi keuangan Anda, supaya bisa bertahan di bulan berikutnya. Sedangkan buat teman-teman yang bersio kerbau, aduh gimana ya, biasanya itu aktif, tapi saat sekarang keuangan sedang tidak memadai nih. Sementara ini kalian harus tahan belanja dulu ya, beli yang urgent aja. Bila perlu, kurangi deh kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting. Kelihatannya buat teman-teman yang bersio kerbau, bulan ini agak berat deh. Tapi usahain ya, jangan sampai minjem duit. Usahain cukup sampai akhir bulan. Sedangkan buat teman-teman yang bersio macan, kelihatannya bulan ini kalian nggak bisa gagah-gagahan dulu nih, atau merasa sok mampu. Apalagi
bulan ini pemasukan kalian hanya sedikit. Dan bulan lalu kalian agak berat. Tentunya jaga ya, jangan sampai keuangan kalian tekor alias minus. Dan juga akhirnya sio macan nggak boleh ngutang dulu ya. Nggak boleh pinjam uang dulu sio macan. Jaga gengsi. Tidak boleh pinjam uang dulu. Buat teman-teman yang bersio kelinci, kelihatannya kalian cukup aman deh. Karena dengan adanya kondisi situasi work from home yang membuat kalian nyaman, berada dengan orang-orang terdekat, jadi kalian tidak boros lagi deh. Paling sih ada pengeluaran kecil-kecil biasa untuk jajan-jajan snack kecil. Tapi sih sebenarnya secara keseluruhan bulan ini belum banyak sih tabungannya. Hanya kalian masih aman nih sio kelinci. Aduh sio naga, padahal bulan lalu tampaknya pemasukan kamu cukup banyak nih. Tapi kayaknya kamu agak boros deh. Jadi bulan ini kamu harus hati-hati ya. Agak sedikit mepet sih. Atau juga bisa kemungkinan kurang. Tapi sio naga itu kan pintar. Jadi coba ya sio naga, mumpung masih masuk pertengahan April, coba atur strategi keuangan Anda dengan baik supaya akhir bulan Anda tidak sampai kekurangan. Gunakan otak cerdas Anda sio naga. Buat rencana keuangan 3 bulan ke depan. Bulan ini kurangi dulu ya pengeluaran kalian dan sebaiknya jangan banyak maunya dulu deh bulan ini. Aduh sio ular, segitu takutnya kalian terhadap keuangan kalian dan akhirnya malah kejadian bener deh. Ada pengeluaran tiba-tiba nih buat sio ular. Cobalah berpikir positif dan optimis. Tetap aja sih kurangi pengeluaran yang gak penting, tapi harus tetap optimis kalian bisa mengatasi keuangan April ini. Jangan sampai kalian ikut-ikutan panik buying ya, ikut-ikutan rush belanja gara-gara ketakutan. Belanja kebutuhan yang utama aja. Lalu kalian catat pengeluaran kalian yang sangat urgent. Pasti bisa bertahan kok sampai akhir bulan. Ini dia nih sio kuda, udah ngos-ngosan ya. Sebaiknya buat analisa ulang pengeluaran Anda dan cut hal yang gak penting. Memang berat sih, karena sepertinya hal yang harus di-cut itu juga merupakan kebutuhan kalian yang penting nih. Kelihatannya Anda, sio kuda, harus mengubah kebiasaan lama Anda dan mulai dengan gaya hidup yang baru. Nggak mudah sih, mesti prihatin sedikit. Sio kambing sebenarnya pada dasarnya nggak boros sih. Tapi kenapa ya? Sepertinya bulan ini kalian berpeluang kekurangan uang deh. Kalau gitu, coba kalian buat perencanaan ulang keuangan Anda bulan April ini. Mumpung masih ada 3 minggu ke depan. Atur ya, supaya keuangan kalian sio kambing cukup bertahan sampai akhir bulan. Kurangi hal yang gak penting ya, tahan diri dulu. Meski emang akhirnya pas-pasan juga sih. Aduh, sio monyet gimana nih? Sebenarnya bulan ini kalian ada peluang baik sih. Tapi sepertinya gagal deh. Jadi pemasukannya agak kurang nih bulan ini rupanya sio monyet. Kayaknya kalian gak boleh boros deh. Sepertinya bakal kurang nih bulan ini buat sio monyet. Jangan sampai ya terjadi masalah keuangan buat sio monyet. Ingat sio monyet, tahan kesenangan diri kalian dulu ya bulan ini. Jangan banyak maunya dulu. Kalian harus hemat dan prihatin. Jangan ngutang dulu deh, takutnya nggak lunas. Sio ayam yang biasanya sedikit boros, tampaknya bulan ini kalian harus menahan diri dan hemat dulu deh. Kencangkan ikat pinggang ya. Kalian harus turun kelas dan menurunkan selera kalian. Jangan sampai tekor ya bulan April ini. Maka itu sebaiknya nggak boleh belanja dulu ya. Dan jangan kemakan iklan. Aduh sio anjing, sebaiknya kalian atur keuangan ulang deh. Kayaknya bulan ini bisa jadi boros deh. Sebenarnya nggak boros sih,
tapi pemasukan dan pengeluaran agak sedikit tidak seimbang, alias besar pasak daripada tiang nih sio anjing. Karena efek work from home, akhirnya sio anjing jadi boros deh belanja untuk keluarga. Tahan dulu ya, supaya jangan boros, supaya keuangan sio anjing bisa bertahan sampai akhir bulan. Kurangi belanja dulu ya sio anjing. Kelihatannya sio anjing juga butuh perencanaan ulang keuangan supaya kalian bisa bertahan hidup nih sampai 3 bulan ke depan. Kalau nggak penting, sebaiknya cut aja deh budgetnya. Aduh, sio babi, emang kalian itu hoki aja deh. Meskipun pemasukan nggak banyak, tapi herannya bulan ini bisa pas aja tuh sampai akhir. Dan kalian kelihatannya tidak terlalu masalah keuangan ya bulan ini. Atau mungkin kalian gerakannya lambat nih, jadi nggak banyak maunya. Tapi ingat, nggak boleh mengandalkan hoki aja ya sio babi. Kita tetap harus berusaha mengatur keuangan supaya pengeluaran Anda tidak boros. Meskipun ada hokinya aja sih. Nah teman-teman, bulan April ini sebenarnya bulan hoki sih. Jadi tidak usah khawatir dengan keuangan kalian. Pada intinya tahun tikus logam ini kita semua harus memulai menata keuangan dari awal. Start from zero. Jadi artinya kita harus merubah gaya hidup kita ya. Coba kalian buat skala prioritas kebutuhan kalian. Yang penting itulah yang harus dikeluarkan. Kebutuhan tambahan lainnya seperti snack, jajan, ataupun belanja-belanja yang gak penting, jangan dulu ya teman-teman. Demikianlah ramalan keuangan 12 sio di bulan April tahun 2020 dan tips keuangan dari Jenny Feng Shui buat teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.